Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Sadurunge para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para binispo sedaya ingkang kula dherekaken, mugi kang kula mulyakaken, terusipun teng ngarsanipun jajaran pengurus Yayasan Banumangun, Bapak Kiai Juli Fathul Wahab, Bapak Kiai Ilham Ibrahim SPDI, juga merangkap selaku Kepala Madrasah Aliyah Banumangun yang saya hormati jajaran pengurus Masjid Agung Baitul Mutakin Bapak Soeharto beserta jajaran ibu yang saya hormati, kepada Bapak Ketua Komite MTS Banumangun beserta anggota, Bapak Kiai Juli Fathul Wahab, Bapak Kiai Mas Ngadi, Bapak Yanto, Bapak Saiful, sedaya ingkang kula hormati, dengan sanipun koordinator mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama cabang Banumangun, Mas Mahrus Ali, juga kepada masing-masing duta dari sekolah tingkat dasar, dari yang paling jauh dari Madrasah Ibtidaiyah Sidanegara, dalam hal ini Bapak Kiai Agus Matori selaku kepala sekolah atau guru yang mewakili pundi saking Miss Pundi ingkang saking MI Sidanegara, enten boten MI Sidanegara pun wangsul. Oh, dari SD Negeri 2 Sidanegara pun diwakili pun wangsul. Dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Cilacap min tesi wonten, alhamdulillah tidak didampingi guru, wonten guru pendampinge boten, alhamdulillah. Juga kepada seluruh wali siswa, purna siswa MTS Banumangun angkatan 2026-2027, seluruhnya yang saya hormati dan saya muliakan, juga kepada seluruh siswa kelas purna siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah Banumangun sedaya mawon ingkang kula tresnani, dan juga tidak lupa kepada Bapak Ibu guru, staf, karyawan MTS Banumangun yang saya banggakan dan saya muliakan. Hadirin hadirat beserta rapat besar pelepasan
siswa-siswi MTS Banyuwangun yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukru ala Allah. Pagi siang ini kita bersama bisa berkumpul dalam keadaan kesehatan walafiat dalam rangka pelepasan siswa kelas 9 MTS Banyuwangun. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah, dijadikan pertemuan yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Sholawat, salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita, suri tauladan kita, panutan kita, dan juga juru selamat kita. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya yang akan diselamatkan olehnya atas pertolongannya besok di yaumul qiyamah. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pendidikan adalah suatu kewajiban. Kita semua tahu Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuhipun thalabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu wajib, fardu. Tetapi ada yang lebih mendasar daripada ilmu, yaitu adab. Karena ilmu ini didasari oleh akhlakul karimah. Ilmu tanpa akhlak tidak akan menjadi apa-apa. Maka dalam satu maqal, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, yang artinya akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah adab anak-anakmu. Karena ilmu dan akhlak ini adalah sesuatu yang tidak bisa lepas. Ilmu dan akhlak ini ada satu ikatan yang sangat kuat dan saling membutuhkan satu sama lain. Ilmu tanpa akhlak, sebaliknya akhlak tanpa ilmu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, satu wujud tanggung jawab Yayasan Banyuwangun adalah pertama mengutamakan adab. Yang pertama mengutamakan akhlak. Karena dalam satu syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli.
Ini saya akan sedikit menyoroti Bapak Ibu. Melihat daripada syair tadi, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah kamu sekalian karena sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang akan menghiasi kepada pemilik ilmu. Kalau hari ini anak Bapak Ibu dihiasi dengan hiasan make up, ada nggih? Bu, Pak. Hari ini anak Bapak Ibu dihiasi dengan makeover. Bukan ini sejatinya yang disebutkan di dalam hadis, tetapi yang sesungguhnya adalah ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa inwanun li kulli mahamid. Belajarlah karena ilmu ini akan menghiasi pemilik ilmu, menghiasimu, dan kemuliaan dan juga dari segala sesuatu kebaikan. Itu semua akan datang karena taklim, karena belajar, karena sinau. Akan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bapak Ibu jangan sampai hari ini salah dalam berpikir. Arah kita dalam mengamalkan agama yang berkaitan dengan ilmu ini jangan sampai hilang arah kita. Karena di hari ini mulai banyak orang beranggapan bahwa sesungguhnya zainun li ahli ini bukan ilmu, tetapi zainun li ahli adalah mal. Beranggapan bahwa harta ini bisa zainun li ahli. Alah, asal duit apa bae bisa? Tidak bisa. Karena sesungguhnya zainul li ahlihi itu hanya satu-satunya ilmu. Bahkan dijelaskan lebih jelas lagi oleh Allah, orang yang memiliki ilmu bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fit dunya wal akhirah. Saya dari awal memperhatikan, saya dari awal tadi memperhatikan Pak Bu. Kenyataan hari ini kita dihadapkan dengan kehidupan yang penuh dengan infiltrasi. Rika ngerti infiltrasi? Ngerti netrasi? Ya yuk. Bahwa hari ini kita hidup dalam ancaman serangan yang sangat berat. Infiltrasi itu artinya adalah serangan dari eksternal, dari luar. Apa saja serangannya hari ini? Tadi disampaikan pagi Juni Fathul Wahab, serangan adalah dari arah apapun. Hari ini sudah tidak ada batas ruang dan waktu. Hari ini di dunia ini sudah terbuka seluruhnya berita di ujung dunia sebelah timur. 1 detik kemudian bisa diakses oleh ujung dunia di sebelah barat. Gini apa badan? Pak? Gini apa badan? Bahwa sudah tidak ada batas ruang dan waktu kita hidup di era yang seperti ini.
bahwa akhirnya adalah kenyataan bahwa apapun yang ada di dunia ini bisa dilihat, bisa didengar oleh kita dan anak-anak kita, sehingga hari ini identitas kita semakin lama semakin hilang karena percampuran budaya perilaku seluruh dunia. Sudah tidak ada adat budaya. Pak, Bu, jenengan sadar napa boten teng mriku? Kalau dulu era-era tahun-tahun masih belum ada media sosial, belum ada internet, untuk menjadikan anak soleh dan solehah itu tidak begitu sulit dan tidak membutuhkan biaya yang besar. PPDM ini di era awal niku mondok orang nana sing dikirim, bahkan santri neng ngirim mari wong tuane. Zamane Pak Harto, Pak Nasam. Di era itu tidak memiliki besar kekhawatiran tentang anak karena situasi zaman masih mendukung untuk menjadikan anak soleh. Tidak ada infiltrasi dari manapun, tidak ada serangan-serangan dari budaya manapun. Setiap wilayah punya identitasnya sendiri, punya perilakunya sendiri yang dicontohkan dan dibangun oleh lingkungannya. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, sebesar apapun kita selaku orang tua membuat situasi kehidupan dalam rumah tangga, menciptakan situasi perilaku dalam rumah tangga sekuat apapun, masih kalah dengan apa yang dilihat anak-anak ibu bapak setiap mengakses media sosial. Betul tidak? Betul. Sadar orang jenengan? Sadar napa mboten? Sadar. Nah, ketika seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan adalah satu hal yang menjadi satu-satunya harapan kita. Pendidikan ini adalah satu-satunya harapan kita, di mana kita mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikan kepada kita, dimulai dari diri kita sendiri, yang lalu apa-apa yang diberikan Allah di luar dari diri kita sendiri, termasuk tanggung jawab atas anak yang sudah diberikan Allah kepada kita. Lalu mau berharap dari pendidikan mana lagi Bapak Ibu yang saya hormati? Bu, panjenengan Pak, dalam rangka jenengan ngemban tugas sekang Gusti Allah. Tugasnya ya gue napa siji netepi kewajiban lan neduhi larang. Nomor loro, nuntun anak keturunanipun panjenengan maring dalaning agama. Niku tugasnya. Dari mana lagi kita akan bisa berharap? Sementara hari ini jangankan di dunia pendidikan yang global, yang formal, di dalam pendidikan yang disebut dengan pendidikan agama saja belum bisa menjadi harapan. Baru kali ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita disuguhkan berita di daerah Pati sana yang katanya pondok pesantren.
jenengan tau mikir ngangen-ngangen tekan kanal kok. Sementara yang katanya adalah pendidikan agama baru terbongkar kemarin di daerah Pati, perilaku yang sangat biadab. Lalu kita akan berharap dari mana lagi dalam mengawal, mendidik anak-anak kita, sementara tanggung jawab Allah terhadap kita, hak bakal dipertanyakan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Yayasan Banu Mangun memberikan solusi dengan memberikan pendidikan yang bukan hanya 3 tahun, ditambahkan dengan madrasah aliyah 3 tahun, ditambahkan dengan pendidikan tinggi 4 tahun. Harapan kami agar anak ini bisa tercetak dengan kurikulum pendidikan yang didampingi dengan kurikulum pendidikan agama yang ada di pondok pesantren, yang mulai kita masukkan di tingkatan pendidikan umum kita, MTS, MA, perguruan tinggi, agar berkesinambungan sehingga nanti keluar dari Yayasan Banu Mangun memiliki setidaknya 1 akhlakul karimah. Allahumma Amin. Yang kedua, memiliki ilmu, baik ilmu muasyarah ataupun ilmu dunia, ilmu goreng dunia, goreng pangan, didampingi dengan ilmu din, ilmu agama, sehingga arah kehidupan anak-anak kita nanti akan menjadi baik, mengikuti tuntunan yang agama, lan panjenengan menika lulus atas tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Allahumma Amin. Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru, anak-anak kelas 9 ini kan lagi dinasehati. Gurunya mana? Oh, begini. Foto nanti. Oh, begini. Marah begini. Cabut foto-fotonya. Bener, bener. Bagus, semangat, semangat. Saya merasakan bagaimana nanti tanggung jawab kita selaku orang tua. Saya yang bertanggung jawab, Pak. Saya ketua yayasan. Apa ilmu yang disampaikan kepada putra putri panjenengan saya besok dipertanyakan di hadapan Allah, bukan panjenengan saja. Bahkan guru-gurunya yang menyampaikan ilmu, orang sembarangan dari guru. Guru-guru golek pangan tok, mengeluar negeri genah, beli duit akeh. Saya sudah lumayan lama, Pak, terus terang lagi mandan geding, dan saya belum pernah semarah ini, bukan kepada anak-anak kalian, tetapi gurunya. Ya, karena yang bertanggung jawab adalah gurunya, bukan anak-anak. Anaknya jenengan mboten salah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam satu keterangan kitab disampaikan bahwa banyak di antara umat Muhammad yang begitu pulang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alamul barzah, menangis bukan menangisi harta yang ditinggalkan, menangis bukan karena hutang yang ditinggalkan, menangis bukan karena dosa-dosa yang ditinggalkan, tetapi mewarisi, meninggalkan anak-anak yang tidak bisa mendidikkan agama. Dinten
malam Jumat ahli kubur Eling omah. apa laporan dinten malam Jumat ahli kubur Eling omah. nyuwun diwacakno wacan Quran Kalimah. yen ora diwacakno ana sholli wa salim da sholli wa salim da wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Para bapak, para ibu samudanipun ingkang kula mulyani, niki keprihatinan kula. Panjenengan boten damu malih badhe kondur ngarsanipun Gusti Allah. Boten bakal suwe sampai puluhan tahun lagi. Kalaupun iya puluhan tahun lagi, tidak sampai 50 tahun lagi, tidak sampai 100 tahun lagi. Bagaimana sedihnya orang tua ketika malam Jumat pulang ke rumah, sementara anak-anak kita boro-boro kelingan rama biungen kuburan, jangankan membacakan Quran satu kalimat, ingat pun tidak. Ya Allah, sia-sia panjenengan ngejalakan biaya mahal untuk pendidikan, bukan hanya 1 juta 2 juta, bahkan ada pendidikan yang mahal yang bulanan sampai 6 juta 7 juta belum bisa menjadi jaminan. Adik anak-anakku sekalian, saya hanya berpesan, di balik pendidikan yang sudah diajarkan di MTS Banyuwangi selama 3 tahun ini, nilai yang paling utama ditekankan adalah birrul walidain. Maka kenapa kami memberikan contoh tadi di depan Bapak Ibu? Kalau kita baca narasi yang disampaikan oleh guru, bahwa anak ini seandainya diberikan umur 10.000 tahun oleh Allah, tidak cukup untuk membalas jasa orang tua. Rumahna sampai diberi umur 1000 tahun saja, 1000 tahun pun tidak cukup untuk membalas jasa orang tua kalian. Orang cukup. Maka dari itu saya berharap, saya memohon, jangan sampai nanti kita mendapatkan bentuk Allah, anak-anakku sekalian. Disampaikan tadi oleh Pak Judi, anak yang berani ke orang tua tidak akan pernah bahagia hidupnya dunia akhirat. Orang bakal bahagia hidup. Maka ada anak-anakku sekalian kelas 9 MTS Banyuwangi, diingat nggih. Dok. Diingat nggih. Diingat nggih. Jangan sekali-kali berani ke orang tua. Seandainya orang tua tahu kalau kalian nanti akan merepotkan di dunia akhirat, begitu mudahnya begitu lahir, pegang kusuk kakinya, banting cerek mati. Gitu betul Pak? Kalau orang tua tahu kan besok gedene bocah ngerepot manyong kawan bojoku, cekel sikile banting mati wis rampung takone. Cukup usia 1000 tahun untuk membalas jasa orang tua.
Tuh sampeyan enak, HP-an paketan ada, makan hidup, tidak pernah berpikir bagaimana yang duduk di belakang kamu hari ini mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya hanya agar bisa melihat kalian bahagia, hanya bisa agar melihat kalian hari ini bisa tersenyum. Itu saja sudah bahagia mereka. Masya Allah, tidak pernah dirasakan bagaimana repotnya golek duit. Nggih Pak nggih? Mboten nate diceritakan karo anak-anak, mboten nate, karena tidak penting. Karena tanggung jawab Allah atas diberikan kalian anak ini, itu adalah tanggung jawab orang tua kalian dan tidak akan pernah habis sampai kapanpun bertanggung jawab. Wis dididikaken gede setitik jaluk bojo dibojokaken, barang wis bojo engko jaluk gawe omah, gawe kaken omah, barang wis gawe omah, anake bapake bocah lanang karo wadon golek duit, anake titip nang mari mbae. Kapan rambungnya bapakmu? Kayak gue orang yang masyarakat Banyakan. di mana, bagaimana, dan dengan cara apa kita membalas orang tua. Dan orang tua tidak akan pernah menuntut apapun kepada anak, tidak pernah menghitung berapa uang yang sudah kalian gunakan, tidak menghitung berapa harta benda yang sudah kalian keluarkan, tidak akan pernah meminta di akhir hayatnya untuk dikembalikan, tetapi hanya satu mengharapkan, ingin punya anak yang soleh. Begitu orang tuanya meninggal di alam kubur, anak kekelingan dongak walau kalimatan minal Quran. Gini apa betul Pak? Ayat itu betul Bu? Supados mangke malam Jumat wangsul saking kuburan mengumah, anak kaki terus yasin, anak kaki maca tahlil, bali mari kuburan dengan membusungkan dada karena bangga anaknya menjadi anak yang soleh. Amin. Insyaallah. Anak-anakku sekalian, ingatlah itu apa yang saya sampaikan sebagai pesan. Karena penyesalan nanti tidak akan pernah bisa kembali lagi ketika bapak dan ibumu sudah pulang di hadapan Allah. Oke? Ingat-ingat mas, ingat-ingat. Kebahagiaan bapak dan ibumu itu bukan seberapa besar hartamu dan seberapa besar kayamu, bukan itu. Tetapi seberapa pedulimu atas orang tuamu dunia sampai ke akhirat. Doa-doamu, doa-doa kalian. Maka saya berharap lanjutkan pendidikan ini selagi orang tua kalian masih mampu. Syukur nanti disertai dengan pendidikan agama, disertai dengan pendidikan agama supaya apa? Supaya anak ibu ngerteni bekteni agamane lan ngerteni bekteni wong tuane. Allahumma Amin. Allahumma Amin. amin ya rabbal alamin. Boleh kita bahagia deh anak-anakku sekalian, kita senang boleh, bahagia, punya kesenangan boleh. Wong yang ngomong sendiri juga punya kesenangan ketika muda boleh. Anak sing hobi apa silahkan, tidak ada, selagi kesenangan dan hobi ini tidak melanggar batas-batas agama silahkan. Tetapi menjadi anak yang bertanggung jawab, ini yang diharapkan oleh orang tua. Nggih Pak Bu nggih? Bertanggung jawab atas pendidikannya, bertanggung jawab atas apa yang sedang panjenengan lakukan, itu yang paling utama. Dan saya mendoakan yang terakhir, mari kita doakan bersama-sama atas ridho Allah, mengharap wasilah daripada guru-guru kita, muasis pendiri Banu Mangun, dan guru-guru yang mengajarkan kita di pondok pesantren dulu.
Mari kita berwasilah, bertawassul kepada beliau atas mendoakan anak-anak kita. Kepada beliau semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami' syai'an wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha qusal ghayah min jami'il khairat fil hayati ba'da al-mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pertolongan-Mu atas kami dan keluarga kami. Amin. Kami memohon kepadamu ya Allah, Amin. atas ridho-Mu, memohonkan untuk anak-anak kami, untuk lembaga pendidikan kami. Amin. Amin. Atas doa leluhur kami, Amin. doa guru-guru kami, Amin. doa pendiri Yayasan Batuman, Amin. memohon kepadamu ya Allah, berikanlah ketetapan iman dan Islam untuk anak-anak kami. Amin. Tunjukkan jalan-Mu yang lurus kepada anak-anak kami. Berikan jalan yang mudah untuk semua cita-cita anak-anak kami. Amin. Berikan ridho-Mu atas apa yang menjadi cita-cita anak kami. Amin. Ya Allah, Amin. apapun nanti jalan anak-anak kami, dekatkanlah anak-anak kami kepada agama-Mu ya Allah. Dekatkanlah anak-anak kami kepada tuntunan-Mu ya Allah. Amin. Dan jangan biarkan anak-anak kami melalui jalan-jalan yang tidak diridhoi-Mu ya Allah. Amin. Jauhkan anak-anak kami dari jalan-jalan yang menentang-Mu ya Allah. Jauhkan dari anak-anak kami atas segala sesuatu yang dilarang-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, atas doa-doa para guru-guru kami, atas doa para rasul-rasul-Mu ya Allah, melalui wasilah bertawassul minta syafaatul Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah keikhlasan atas hati orang tua kami, berikanlah keistiqomahan atas ibadah orang tua kami, dan diberikanlah kejembalan atas rezeki bapak-bapak kami. Amin. Yang akhirnya ya Allah, jadikanlah kami-kami ini anak-anak yang berbakti kepada agama-Mu. Jadikanlah kami adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Jadikanlah kami anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua kami dunia dan akhirat. Dan kami memohon ya Allah, bimbinglah orang tua kami di jalan-Mu, di ridho-Mu,
di rezekimu ya Allah, dan juga di ridhomu ya Allah, untuk bisa memberikan pendidikan kepada kami, pendidikan yang baik, sehingga nanti ketika saatnya Allah mengambil orang tua kami, berikanlah jalan husnul khotimah, berikanlah jalan husnul khotimah, dan kami berikanlah hati yang ingat atas jasa-jasa orang tua kami. Berikanlah ingatan agar kami ini selaku anak-anak orang tua kami, berikanlah ingatan sehingga bisa menjadi anak yang bisa mendoakan orang tua kami, baik di dunia maupun akhirat, yang akhirnya ya Allah, apapun yang kami tempuh atas orang tua kami dan diri kami, berikanlah ridhomu dunia sampai akhir. Allahumma Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yassir lana kullal umuri wa afi min kulli hammin aw bala'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit keras yang saya sampaikan bukan maksud apa-apa, karena tanggung jawab atas anak-anak kalian dan anak-anak kami ini bukan hanya Bapak Ibu selaku orang tua kandung, kami juga selaku pendidik yang menjalankan tugas-tugas Bapak Ibu sekalian juga akan dimintai tanggung jawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan jawaban yang baik besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Allahumma amin. Awal sampai akhir banyak kata yang tidak berkenan di para bapak, para ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, sehingga akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.